selamat siang. Ketemu lagi kita. Kabar baik buat teman-teman channel Urip dan buat kami pribadi. Siang ini kita akan live Zoom di Metro TV. Belum mulai sih, dan persiapan pakai Zoom. Kita diundang sebagai narasumber di acara news lainnya Metro TV. Mudah-mudahan acara ini nanti bermanfaat buat banyak pihak, bermanfaat buat kami, bermanfaat buat para ODGJ dan semuanya lah ya, bisa memberikan motivasi kepada semuanya. Selalu ikuti Sinau Urip, selalu dan selalu ikuti terus ya. Hari ini datang dari pasangan suami istri di Kudus, Jawa Tengah. Berangkat dari keprihatinan mereka, mereka akhirnya mendedikasikan diri menjadi sukarelawan pemerhati orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang terlantar di jalanan. Beginilah kesibukan Sukaryo Adi Putra bersama istrinya Heni Mustika yang tinggal di desa Singgo Candi, Kudus, Jawa Tengah. Di sela-sela waktu luangnya mereka mencurahkan perhatian dan kepedulian yang tinggi terhadap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang terlantar di jalanan. Sejumlah bekal juga mereka persiapkan, diantaranya baju, peralatan mandi, hingga pemotong rambut dan kuku. Dan tidak hanya di Kudus, biasanya Pak Sutri ini juga menyusuri kota Pati, Jepara, bahkan pemirsa hingga Rembang untuk mencari orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ jalanan. Dengan memanfaatkan media sosial, pasangan Sukaryo dan Heni berhasil mempertemukan banyak ODGJ jalanan yang dicari pihak keluarga setelah menghilang belasan bahkan hingga puluhan tahun lamanya. Ganti. Langsung aja pemirsa, kita akan langsung berkenalan dengan Pak Sutri, pahlawan orang dengan gangguan jiwa. Sudah ada Sukaryo Adi Putra dan Heni Mustika yang bergabung dari Kudus, Jawa Tengah. Selamat siang Mas Adi dan juga Mbak Heni. Selamat siang Mbak Maria, Mbak Sarah. Sudah bersedia berbagi inspirasi di Newsline kali ini. Mas Adi, apa sebenarnya yang menjadi latar belakang Anda berdua untuk mendedikasikan diri terhadap ODGJ, dan ini sejak kapan Mas sudah seperti ini? Kalau latar belakang sih ini berangkat dari keprihatinan kita ya Mbak, karena kita sudah sejak sangat lama sering ngobrol dengan mereka di jalanan. Kita makan bareng dengan mereka, cuma tidak kita videokan waktu itu, tidak kita record. Nah, setahu kita mereka itu dicari keluarganya, dan keluarganya juga mencari mereka gitu. Nah, akhirnya kita putuskan, kita turun ke jalanan untuk membersihkan mereka. Kita bantu lewat media sosial agar ketemu dengan keluarganya. Itu dasar kami melakukan turun jalan. Nah, untuk Mbak Heni berbagi tugasnya seperti apa antara Mas Adi dan Mbak Heni ini, dan sampai akhirnya banyak mempertemukan ODGJ dengan keluarganya yang sudah lama mencari? Kalau untuk pembagian tugas, di awal saya bertugas merekord. Setelah itu kalau memang ada yang ODGJ perempuan, tentunya yang bersihin kan sebagian saya ya, kalau mandi kan nggak mungkin Pak Adi gitu. Jadi memang pembagian tugasnya selain record dan membantu ngebersihin juga, seperti itu. Oke. Dan ini dilakukan sejak kapan pertama kalinya Mas Adi dan Mbak Heni? Kalau kita merekod ya Mbak ya, kita upload ke YouTube itu kapan ya? Sejak bulan Maret ya, pas libur pandemi itu loh. Nah, libur pandemi itu kita turun jalan bareng-bareng, kita record. Nah, itu sekitar bulan Maret kayaknya ya. Oke, berarti mulai di bulan Maret tahun ini. Sebelumnya apakah ada latar belakang mungkin dari Oke. Untuk latar belakangnya, Mas Adi dan Mbak Heni pernah tidak mengurus mungkin pasien ODGJ atau mungkin ada kerabat atau kenalan nih yang memiliki gangguan jiwa juga sehingga pendekatan lebih mudah, atau memang dari nol karena keprihatinan saja sebenarnya? Saya ada keluarga dulu, dan waktu itu saya ingat kalau beliau itu lagi kambuh gitu, saya deketin, beliau nurut gitu loh. Mbak Heni pernah praktek di poli jiwa, boleh cerita itu? Boleh Mbak Heni diceritakan. Seperti apa ceritanya? Lebih dulu pernah magang ya, kurang lebih 2 bulan memang di ruang jiwa. Jadi di situ saya melihat bahwa mereka tuh bisa diajak komunikasi kok gitu. Memang tidak sebaik komunikasi dengan orang yang tidak mengalami gangguan jiwa, tapi saya rasa
bisa diajak komunikasi, dan memang kita yang harus datang ke dia dengan kasih, baru mereka akan welcome dengan kita. Oke, tapi Mbak Heni pastinya untuk mendekatkan diri kepada para ODGJ ini di poliklinik dan di jalanan pasti tentunya berbeda. Perbedaannya seperti apa dan kendalanya seperti apa, Mbak Heni dan Pak Sadi yang ditemui? Kendala ya Mbak, yuk. Kita itu gini loh, kita turun ke jalan tidak pernah berpikir kendala ya. Jadi kami hanya datang ke mereka hanya dengan cinta dan ketulusan, itu saja. Nah, seperti apa dinamika di lapangan, ketemu mereka, beda-beda karakteristiknya, kita ikuti mereka. Intinya adalah kita tidak memaksakan kehendak kita pada mereka. Kita lebih pada menuruti maunya mereka, kita dengarkan mereka. Jadi kalau kendala, overall selama ini kami nggak pernah mengalami kendala sih. Kita nikmati aja dinamikanya. Wah, luar biasa. Kemudian Mas Adi dan juga Mbak Heni, kan juga ada beberapa ODGJ yang dipulangkan begitu ke daerah asalnya. Bagaimana prosesnya, apalagi di tengah pandemi seperti saat ini? Izin dulu. Nah, kita punya pengalaman Mbak. Kita pernah mengantar ODGJ yang hilang 20 tahun, sudah dianggap meninggal orang tuanya, ke Tangerang. Nah, pas kita masuk tol dalam kota tuh ada razia polisi waktu itu. Di stop kita di stop, tapi kita udah prepare, kita ada surat jalan, ada lengkap lah gitu. Ada dinas sosial terkait. Nah, pas di stop oleh polisi, ditanya mau kemana gitu toh, kita mau ke Tangerang, ngapain? Antar ODGJ. Apa itu ODGJ? Orang dengan gangguan jiwa. Nah, terus kita dikasih jalan Mbak itu Mbak. Surat jalannya nggak ditengokin dulu gitu. Nah, nggak sempat dilihatin itu surat jalannya. Baik, tapi ini semua biayanya ini kan pastinya tidak murah begitu. Apalagi sampai bisa dipulangkan ke daerah asal. Dari mana Mas Adi dan juga Mbak Heni? Yang pertama uang saku. Ya, yang pertama itu uang pribadi kita. Tentu ya, tapi kemudian gini Mbak. Banyak teman, banyak sahabat dari Sinaurid, baik di Indonesia maupun di luar negeri, mereka membantu kita. Pernah bahkan itu ya, kita memulangkan yang saat itu, saya tinggal uang sedikit gitu toh, ada teman gitu loh, Mas Adi pulangkan, Mas Adi punya uang berapa, orang berapa saya nambahin, bahkan ada yang sampai seperti itu teman-teman kita. Oke, luar biasa ya. Dan ini saya juga melihat Mas Adi dan Mbak Heni kan mempublikasikan di beberapa channel media sosial. Nah, sejauh ini bagaimana kontribusi dari warga masyarakat, kenalan atau kerabat? Apakah banyak juga yang ingin berkontribusi dan membantu gerakan-gerakan yang sudah Mbak Heni dan Mas Adi lakukan? Menyebarkan itu gerakannya luar biasa ya. Ya, mereka sangat membantu kita dan mereka sangat concern, luar biasa loh mereka, masyarakat, saudara, teman itu ya, membantu nge-share di media sosial. Misal begini Mbak, ada ODGJ, selesai kita bersihkan kita ajak ngobrol, dia mengatakan dari kota X misal gitu tuh, maka linknya itu kita sebar di grup-grup medsos di kota X, dan itu akan membantu banget mempertemukan ODGJ dengan keluarganya, dan alhamdulillah sudah 15 orang ketemu keluarganya. Luar biasa. Luar biasa, 15 orang dipertemukan dengan keluarganya. Nah, Mbak Heni dan juga Mas Adi, mungkin ada kisah yang berkesan nggak di antara ke-15 yang dipertemukan dengan keluarga yang mungkin paling dramatis ataupun yang paling menantang prosesnya? Mungkin ada Mas Adi dan Mbak Heni punya cerita masing-masing. Silakan, mungkin Mas Adi dulu. Oke. Yang paling mengena di kami, saya pribadi, itu Mbak Rohminarti Mbak Rohminarti itu yang di Ponorogo. Dia itu 4 bulan kita temukan, kita sambangi berkala, kita ajak ngobrol. Dari yang semula badannya kotor banget, kumel, dekil, kucel gitu kan, sampai kemudian kita mandikan, sampai kemudian ketemu keluarganya, kita antar ke Ponorogo. Semua keluarganya menangis saat dia pulang karena dia udah hilang 11 tahun. Dan yang membuat saya terenyuh adalah dia mengenali semua keluarganya dan dia ikut menangis. Dan itu luar biasa betul. Luar biasa. Nah, kalau Mbak Heni sendiri bagaimana Mbak Heni pengalamannya dan juga harapannya apa Mbak Heni? Terutama untuk mereka, teman-teman kita ODGJ yang masih berada di jalanan. Kalau pengalaman untuk yang paling mengesankan sama ya, karena memang kita berjuang untuk mendekati Mbak Rohminarti itu tidak sebentar. Memulangkannya pun butuh
proses dan lain sebagainya sampai bisa memandikan itu kita dibantu warga untuk megangin gitu ya. Itu menurut saya perjuangan yang luar biasa gitu, karena kita memang benar mendekatinya pelan-pelan sampai dia percaya dengan kita. Kalau untuk pesan harapan tentunya berharap banget bahwa ODGJ itu tidak lagi dipandang sebelah mata. Oke, mereka kotor, iya, tapi bagaimana kita membantu mereka agar bersih kembali, memiliki harapan hidup. Jadi hendaknya itu yang tadinya tidak mau melakukan sesuatu jadi punya semangat lagi. Ya intinya mari kita bantu orang-orang dengan gangguan jiwa, karena nggak ada yang mau punya nasib atau takdir seperti mereka. Tapi harus mulai dari diri kita sendiri ya untuk terus membantu mereka yang membutuhkan. Luar biasa. Terima kasih Mbak Heni dan Mas Adi. Teruskanlah perjuangan yang sudah dilakukan dan semoga makin banyak orang-orang yang ingin membantu dan berkontribusi dengan yang sudah dilakukan oleh Mas Adi dan Mbak Heni. Amin. Terima kasih. Terima kasih Metro TV sudah mengapresiasi kami. Terima kasih. Teman-teman, maskernya tak lepas sebentar. Terima kasih dukungannya. Tanpa teman-teman kami tidak ada apa-apanya. Tanpa sahabat-sahabat Sinaurip yang di luar negeri dalam negeri kami tidak ada apa-apanya. Keberadaan teman-teman membantu kami, membantu ODGJ ketemu dengan keluarganya. Tidak lelah kita untuk berbuat baik. Mari kita bergandengan tangan demi kebaikan, demi membantu ODGJ yang masih banyak di jalanan sana bisa ketemu kembali bareng keluarganya. Dan mohon doanya sekali lagi, doakan kami bisa tetap istiqomah ada di jalan ini, dan doakan kami bisa membangun panti untuk ODGJ secepatnya. Amin. Terima kasih yang sudah mengikuti kami. Sukses selalu, berbahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.